Konon katanya ini tahunan setelah Lebaran, selalu muncul dan selalu ramai. Di soal apa itu, Ja? Soal perceraian. Jadi pengadilan agama di Cukupang itu sampai saat ini menerima 154 gugatan cerai, dan itu kebanyakan memang dari pihak pemirsa. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Hot News edisi 26 April 2025. Bersama saya Putut Aryo Tejo dan kawan saya Eusebius Sarah. Baik, apa nih info-info dari lapangan BIOS yang bisa kita spill untuk membaca Batam Pos dimanapun berada? ya, ini untuk terutama dari wilayah Batu Haji dan sekitarnya dulu ya Pak Mas Putut. Ini di sana tadi pagi ada pembukaan stand bazar untuk MTQ ke-33 tingkat Kota Batam. Itu ada 12, itu sesuai dengan 12 kecamatan. 12 kecamatan, satu kecamatan satu stand, dan itu dipelopori oleh Ibu PKK. Ketua penggerak PKK ya, Bu Erlita. Ya. Nah, itu, dan nanti malam juga ada pembukaan salon agendanya. Pak ini ya, Pak Amsakar, Pak Wali Kota ya. Pembukaan itu sekitar hampir 600-an peserta yang akan ikut dalam, ada defile segala ya. Ada apa lagi ya dari Batu Haji dan sekitarnya? Ini tadi juga ada, sore tadi ada seru sedikit di jalan perjalanan tadi, ada sedikit kemacetan di Batu Haji karena ada pejalan kaki yang ditabrak. Itu terkapar di pinggir jalan dan akhirnya banyak yang melihat, termasuk juga yang menonton, yang menggotong, menolong ke rumah sakit, akhirnya terjadi kemacetan. Nah, terkait omong kemacetan ini Mas Putut, ini dari Muka Kuning ke Primor itu sekarang sedang besar-besaran perombakan akses jalan lebaran. Di dekatnya ini ya, di dekatnya mulai dari Pambil sampai ke Primor. Ya, itu jadi 5 lajur dan tadi terpantau progresnya cukup lumayan. Roh jalan yang akan dilebarkan itu sudah dikeruk semua, bahkan di ini lalu lintas pun ditata dengan baik, dan artinya progres pengerjaannya itu berjalan dengan baik dan diharapkan semoga cepat rampung. Ya, sehingga teman-teman di daerah Batu Haji bisa lebih leluasa apabila menuju ke Batam Center, dan sebaliknya ketika pulang kerja bisa juga lebih cepat sampai di rumah sehingga bisa bertemu dengan keluarga gitu ya. Nah, ada lagi ya yang menarik, cerita unik ini. Konon katanya ini tahunan setelah Lebaran, selalu muncul dan selalu ramai. Di soal apa itu, Ja? Soal perceraian. Jadi pengadilan agama di Cukupang itu sampai saat ini menerima 154 gugatan cerai, dan itu kebanyakan memang dari pihak istri. Kenapa? Alasannya tentu saja bermacam-macam dan pemirsa bisa membacanya di harian pagi Batam Pos, atau Anda juga bisa membacanya di harian.batampos.co.id sehingga tidak ketinggalan tentang apa yang penyebab banyak istri yang menggugat cerai suaminya, dan itu lebih seringnya di kala selepas Lebaran. Ini menarik sekali ini. Kan ada tambah janda ya, Mas. 154 janda ini. Jadi ada lagi dan dari Cukupang ini tentang yang menarik, dan ini juga cocok untuk teman-teman yang masih muda, yang masih mau mencari kerja, tentang pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Batam. Ini menarik juga karena rupanya peminatnya banyak. Hanya ada 125 slot atau 220 bangku untuk peserta didik yang boleh ikut, tetapi hingga saat ini pendaftarnya sudah lebih dari 1.000. Jadi nyari pelatihan aja masih sulit ya, apalagi nyari kerja. Tapi jangan sedih, jangan, tetap semangat untuk adik-adik yang masih mencari kerja dan mencari keterampilan, dan semoga ada jalan-jalan lain di luar pelatihan ini. Ada 3 materi yang favorit, yaitu forklift, welding, dan tata rias. Ayo, dari 3 ini mana yang favorit ya? Paling favorit? Sepertinya welding ini. Bukan. Forklift. Forklift ya.
Oke. Siap. Selebihnya seperti apa? Sekali lagi baca di koran Batam Pos atau di harian.batampos.co.id ya. Anda boleh membacanya di sana lebih detail. Ada lagi untuk para orang tua nih, informasinya yaitu tentang PPDB, penerimaan siswa baru. Jadi sering kali kita dari tahun ke tahun membaca tentang keribetan gitu ya, tentang pendaftaran yang dilakukan secara elektronik. Sepertinya ini masih dengan sistem lama, sistem online ini. Karena PPDB tahun ini, Distrik Batam sudah persiapkan 3 server untuk prosesnya. Jadi mungkin supaya lebih cepat ya, nggak ada hang, nggak ada lag gitu ya, sehingga Bapak Ibu yang mencarikan anak-anaknya sekolah bisa terlayani dengan mudah ya gitu. Apalagi dari catatan meja apa nih? Ini jadi dari Pemko tadi ada liputan juga, ada informasi bahwa tenaga kerja akan tergerus dengan mesin otomasi ya. Betul. Seperti kita ketahui Mas Putut, nah belakangan ini cukup viral lah dengan gimana perjuangan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan sampai ada yang jatuh ke dalam parit seperti yang baru-baru ini viral. Nah ini ditambah dengan ini kemungkinan mungkin tambah lagi dengan mesin-mesin ini mungkin akan semakin ini ya nanti ya ke depannya. Iya, jadi memang trennya ini sangat membuat kita, tapi ya kita nggak bisa nggak bisa menolak ya tentang otomasi ini. Dulu kita nyebutnya padat modal dan padat karya, dan kita pengennya padat karya supaya anak-anak Indonesia bisa dapat lapangan kerja, tapi ya mungkin zamannya sudah berubah sehingga otomasi tidak bisa ditolak lagi gitu. Tetapi sekali lagi ini jadi tantangan kita semuanya, bagi orang tua dan juga pemerintah, tentu saja juga bagi anak-anak remaja untuk mempersiapkan dirinya lebih baik untuk menghadapi masa depannya masing-masing sesuai dengan keinginan dan cita-cita masing-masing. Ada lagi, Jak? Ada banyak juga ini terkait masih dari keluhan warga dengan perbaikan jalan rusak di Batam. Nah, ini masih banyak titik ya, Mas Putut, kita lihat di Batam ini untuk jalan rusak ini memang hampir semua jalan lah saya lihat. Memang apalagi di daerah Batu Haji Sagulung sana. Nah, yang jalan utama, jalan lingkungan semua rusak. Pada umumnya bermasalah. Iya, jadi memang masih banyak ya PR dari pemerintah Kota Batam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Batam. Tentu saja pemirsa masih banyak informasi yang sudah kami himpun untuk kami sajikan kepada para pembaca Batam Pos ya. Jadi teman-teman di Batam dan sekitarnya bisa mengakses koran Batam Pos atau harian.batampos.co.id untuk membaca berita-berita lebih lengkap tentang isu-isu yang terjadi di Batam, Kepri, dan juga nasional serta internasional gitu ya. Tentu saja tidak melupakan berita-berita olahraga. Kami punya serangkaian halaman untuk mengakomodir berita-berita olahraga. Dan tentu saja ikutin terus media sosial kami, ada di X atau yang dulu disebut Twitter, ada Instagram, ada kemudian Facebook gitu ya. Dan juga yang lagi viral bagi anak-anak muda, TikTok. Ya kan? Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam. Selamat sore.